Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami kepada Ibu Suciati selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal. Perkenalkan, nama saya Nuriski Mauludia dan rekan saya Hairunisa. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, tepatnya dari kelas 05 sampai 002 kelompok 12 akan menyampaikan mengenai pertemuan 12, yaitu mengenai pelaporan hasil audit internal. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyampaikan materi yang akan kami sampaikan. Apa itu pelaporan hasil audit internal? Secara singkat, pelaporan hasil audit internal itu bisa disebut sebagai dokumen dari hasil temuan audit yang ditemukan oleh auditor internal. Namun, jika lebih jelasnya, laporan hasil audit internal adalah dokumen dengan hasil formal dari suatu audit dari auditor internal dan menggunakannya untuk menunjukkan apa yang diperiksa, menyoroti positif, negatif, dan kesimpulan. Biasanya manajemen perusahaan akan tahu apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi di perusahaannya. Jadi, laporan audit internal adalah suatu bagian yang paling penting yang berdampak ke semua pihak. Isinya baik bagi pihak manajemen ataupun pihak auditor itu sendiri. Fungsi dari laporan hasil audit internal diantaranya digunakan oleh investor dalam menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, biasanya dipakai oleh badan pemerintah dan digunakan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Dan yang terakhir, digunakan oleh pemegang saham dan dewan direksi dengan fungsi untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Isi dari laporan audit itu diantaranya ada temuan auditor yang melakukan pemeriksaan, adanya saran yang membangun dalam hal perbaikan, adanya pengungkapan dari permasalahan yang terjadi dan belum diselesaikan, adanya pengungkapan dari upaya apa saja yang harus dilakukan dalam perbaikan, dan yang terakhir, harus ada penjelasan mengenai objek yang terkait selama pemeriksaan. Unsur-unsur yang terkait dalam pelaporan audit diantaranya, di dalam pelaporan audit harus ada penjelasan mengenai kesulitan yang sudah ditemukan supaya dapat dipahami, harus adanya dukungan yang persuasif dalam hal bukti dan fakta yang disampaikan, dan dapat memberikan instruksi yang praktis dalam mencapai perubahan yang diharapkan. Untuk memudahkan proses penulisan laporan audit, maka harus ada penentuan standar terendah penerimaan laporan melalui manual penulisan, mengkomunikasikan ukuran-ukuran tersebut kepada staf melalui pelatihan, memperkuat standar yang telah ditetapkan, meyakinkan dimuatnya seluruh urusan dari temuan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Hairunisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan audit. Yang pertama ada audit opinion, yaitu laporan yang dikeluarkan oleh auditor. Dia menyatakan bahwa tiap catatan keuangan yang disediakan oleh perusahaan kecil atau perusahaan bebas dari kesalahan penyajian. Pencatatannya dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Kedua, ada qualified opinion. Pencatatannya tidak dibuat sesuai dengan standar akuntansi, tetapi tidak ada kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Ketiga, ada advance opinion. Salah satu laporan catatan keuangan yang kurang baik digunakan karena dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pencatatannya juga bisa disalahgunakan. Keempat, ada disclaimer of opinion. Auditor tidak dapat menyelesaikan laporan audit yang akurat karena tidak adanya catatan keuangan yang sesuai. Selanjutnya ada struktur dan cara penyajian laporan. Itu ada 10, yaitu pertama judul, ringkasan, pendahuluan, tujuan dan lingkup audit, 5 objek laporan, 6 kriteria audit, 7 metodologi, 8 temuan, 9 kesimpulan dan rekomendasi, 10 daftar istilah. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan audit, yaitu ada 3, menyusun konsep laporan, mendapatkan komentar instansi, dan juga menyusun laporan akhir. Yang pertama, menyusun konsep laporan, yaitu harus dilakukan untuk memperjelas proses dalam penyusunan penyelesaian konsep audit. Dibagi beberapa. Yang pertama itu surat pengantar, ringkasan laporan, dan juga susunan laporan hasil audit. Selanjutnya, mendapatkan komentar instansi.
untuk menyampaikan kepada pihak manajemen entitas yang diaudit. Dibagi beberapa, yaitu yang pertama menanggapi respon audit atas konsep laporan, kedua mengadakan pertemuan dengan pemimpin, ketiga memanfaatkan komentar instansi tentang konsep laporan, keempat mengatur cara mendapatkan komentar, dan terakhir menelaah atau mengevaluasi komentar dari konsep laporan. Selanjutnya ada menyusun laporan akhir untuk mencocokkan referensi atau menelaah konsep laporan akhir atau mendistribusikan laporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.